Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Nursila. Di sini saya sebagai host dari kelompok 4. Kami dari SMA Kemala Bayangkari Bandung. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kelompok biologi dengan guru Asep Juanda. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota, masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, inilah video dari kelompok kami. Dari kelompok 4 akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan itu apa sih? Mereka sama atau beda sih? Ternyata beda ya. Kalau pertumbuhan adalah pertambahan jumlah dan ukuran sel. Kalau perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Lagi ke namanya reversible. Kemudian kalau pertumbuhan irreversible, tidak dapat kembali lagi. Artinya apa? Orang yang tadinya pendek jadi tinggi nggak akan bisa jadi pendek lagi ya. Itu sifatnya kualitatif dan dapat diukur ya. Bersifat ada satuan ukurannya. Perkembangan bersifat kualitatif. Satu lagi perbedaan antara pertumbuhan dan hewan. Kalau pertumbuhan pada pertumbuhan terjadi terus-menerus, benar itu berarti selama dia hidup dia terus bertumbuh, tidak berhenti tumbuhnya. Kalau hewan itu ada yang namanya masa pertumbuhan. Kemudian kecepatan pertumbuhan bisa diukur dengan alat namanya akusanometer. Dalam pertumbuhan ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal ada dua, gen dan hormon. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Tanaman yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Yang kedua yaitu hormon. Hormon dibagi menjadi 7. 1. Auksin. Fungsinya 1. Merangsang perpanjangan sel dan pembentukan bunga. 2. Merangsang perbentukan bunga dan buah. 2. Giberelin. Fungsinya 1. Merangsang aktivitas kambium. 2. Menghambat pembentukan biji. 3. Menyebabkan buah menjadi sangat besar dan tidak berbiji. 3. Sitokinin. Fungsinya 1. Memacu pembelahan sel. 2. Menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. 4. Gas etilen. Fungsinya yaitu mempercepat pemasakan buah. 5. Asam absisat, yaitu menghambat pertumbuhan tanaman. 6. Dormin, fungsinya yaitu mengatur proses gugurnya daun. 7. Asam traumalin, fungsinya merangsang pertumbuhan sel dan pada bagian tumbuhan yang luka. Faktor eksternal untuk pertumbuhan. Tumbuhan yang pertama adalah cahaya. Tentu saja cahaya memegang peran penting dalam pertumbuhan, karena cahaya ini dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Yang kedua, suhu setiap tumbuhan memiliki suhu optimum masing-masing. Kemudian ada juga nutrisi pada tumbuhan itu berdasarkan kebutuhannya. Ada makronutrien dan mikronutrien. Juga kelembapan atau kadar air juga itu mengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Dan tentu saja pH ya. Perkecambahan hanya butuh air. Kenapa? Karena perkecambahan hanya diawali oleh proses indisi. Itu adalah peristiwa masuknya air ke dalam kecambah. Kenapa harus masuk air ke dalam kecambah? Karena fitohormon pertumbuhannya, hormon-hormon yang di dalam biji tumbuhan ini akan aktif bekerja. Tipe perkecambahan kita bagi jadi 2, yaitu epigael dan hipogael. Epigael itu perkecambahan di mana kotiledon naik ke atas permukaan tanah. Hipogael itu perkecambahan yang kotiledonnya tetap di dalam tanah. Dominansi apikal adalah pertumbuhan ujung-pucuk tumbuhan yang menghambat perkembangan kuncup lateral atau kuncup sampingannya.
Pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu biasa dilakukan oleh meristem primer. Itu ada di ujung akar dan ujung batangnya. Pertumbuhan primer dilaksanakan oleh yang namanya meristem primer dan meristem primer itu ada di ujung akar dan ujung batang. Bagian pucuk pertumbuhan menghasilkan auksin untuk memicu pemanjangan. Pertumbuhan sekunder dilakukan pembelahan. Pertumbuhan sekunder dilakukan oleh meristem sekunder. Meristem sekunder adalah kambiumnya ada yang berarti cuma di tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Fungsinya untuk melakukan pelebaran akar, batang, terus kemudian ada yang selain kambium namanya adalah kambium gabus atau velogen. Kambium yang fungsinya menumbuhkan jaringan gabus. Jadi pertumbuhan sekunder oleh kambium dan pertumbuhan gabus. Pertumbuhan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan fase embrionik dan pertumbuhan pasca embrionik. Pertumbuhan fase embrionik itu adalah pertumbuhan yang terjadi selama hewan atau manusia ada di dalam kandungan, kalau yang melahirkan, dan ada di dalam terul kalau yang ovipar. Pertumbuhan pasca embrionik ada dua. Yang pertama adalah proses regenerasi sel. Adalah proses pergantian sel-sel rusak atau pada beberapa hewan sebagai mekanisme perlindungan diri, autotomi, dan reproduksi vegetatif, fragmentasi. Kemudian ada metamorfosis sempurna, disebut homometabola. Siklusnya adalah telur, larva, pupa, dan dewasa. Ada metamorfosis tidak sempurna, disebut hemimetabola. Urutannya itu adalah telur, nimfa, lalu dewasa. Sekian video dari kami. Maaf bila salah kata dan kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Saya sebagai host kelompok 4 mengucapkan terima kasih.